Teori Kriminologi. Topik ke-33 dari 75 topik. Reaksi formal dan reaksi informal. Bagian kelima. Di Indonesia, penerapan konsep pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan keterlibatan dan peran serta masyarakat telah dituangkan ke dalam konsep keamanan swakarsa, yang mempunyai pengertian sebagai tatanan secara terpadu dari berbagai aspek secara sistematis berkelanjutan tentang masalah-masalah keamanan, yang mengupayakan hidupnya peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan keamanan yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri, untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat terhadap setiap kemungkinan gangguan keamanan, serta daya tanggap dan penyesuaian masyarakat terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial yang membudaya dalam bentuk pola sikap kebiasaan dan perilaku masyarakat, sehingga gangguan keamanan dapat dicegah sedini mungkin, sejak dari sumber dasarnya dan kekuatan fisik aparatur keamanan, digunakan seminimal mungkin dan secara selektif. Tajudin, 1988. Masalah yang mendasar adalah apakah masyarakat bersedia untuk diikutsertakan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal ini sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat, bahwa partisipasinya dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, sangat berhubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Memang kita harus sadari bahwa partisipasi masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya. Pada umumnya, partisipasi menggambarkan suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih. Bentuk kerjasama tersebut dapat dilakukan antar kelompok, antara kelompok dengan lembaga-lembaga resmi, dalam hal ini adalah penegak hukum. Fuller dan Mears, 1981, mengatakan bahwa suatu masalah sosial adalah sesuatu yang memang dianggap sebagai suatu masalah oleh orang-orang, dan jika kondisi-kondisi tertentu tidak dianggap sebagai suatu masalah sosial oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya, maka kondisi-kondisi tersebut tidaklah merupakan masalah bagi orang-orang yang bersangkutan, walaupun mungkin saja kondisi-kondisi tersebut dianggap oleh orang lain sebagai suatu masalah sosial. Pendapat Fuller dan Mears tersebut sangat besar artinya dalam membantu pemahaman tentang pentingnya persepsi anggota masyarakat terhadap kejahatan sebagai suatu masalah sosial yang dirasakan ancaman kehadirannya oleh mereka. Apakah masyarakat memandang masalah kejahatan sebagai suatu masalah yang mempunyai tingkat seriusitas tinggi? Apakah masalah kejahatan merupakan masalah bersama? Jika masyarakat yang bersangkutan memang menganggap bahwa bahaya ancaman kejahatan mempunyai tingkat seriusitas yang tinggi dan merupakan pula masalah bersama, maka dapat diasumsikan bahwa di dalam masyarakat yang bersangkutan, usaha-usaha antisipatif terhadap kemungkinan bahaya atau ancaman kejahatan juga akan tinggi. Dengan demikian dapat diduga bahwa kegiatan-kegiatan kolektif yang berhubungan dengan usaha pencegahan kejahatan akan terselenggara dengan baik. Masalah lain yang juga sangat berperan dalam merealisasikan potensi kegiatan kolektif dalam suatu komunitas adalah kondisi, sifat dan kemampuan pihak motivator dari kegiatan kolektif itu sendiri. Masalah ini berkaitan dengan sifat semi-otonomi dari komunitas, di mana komunitas yang bersangkutan dalam derajat tertentu mempunyai peraturan, pengambilan sikap, persepsi, kebiasaan-kebiasaan yang bersifat internal. Artinya, bahwa segala sesuatu anjuran, rangsangan dan sebagainya, yang datang dari luar komunitas tidak selalu disambut baik dan menyentuh ke dalam sanubari komunitas yang bersangkutan. Lalu bagaimanakah peran dan peluang keberhasilan pemerintah dalam memotivasi komunitas dalam melaksanakan kegiatan kolektif? Sebenarnya, walaupun sifat semi-otonomi adalah suatu kenyataan yang dapat menghasilkan peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan serta simbol-simbol yang berasal dari dalam, internal, tetapi juga rentan terhadap sentuhan atau intervensi peraturan-peraturan, keputusan-keputusan serta kekuatan-kekuatan lain, yang berasal dari dunia luar yang lebih kuasa, lebih luas dan sekaligus mengelilingi wilayah komunitas yang bersangkutan. Ada dua jenis peraturan di dalam masyarakat, termasuk komunitas yang merupakan daerah semi-otonomi, yaitu pertama, peraturan-peraturan yang dibuat oleh perwakilan legislatif dan pengadilan serta perwakilan formal lainnya yang menghasilkan pengaruh-pengaruh tertentu yang diharapkan, dan kedua, peraturan-peraturan yang dapat dikatakan berkembang secara spontan dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu dalam mengajak anggota suatu komunitas untuk melakukan suatu kegiatan kolektif, pemerintah tidak dapat semata-mata menggunakan kewenangannya dalam melakukan paksaan, tetapi juga mempertimbangkan agar kegiatan kolektif yang diharapkan tersebut mempunyai makna mendalam bagi diri komunitas itu sendiri. Berkaitan dengan kegiatan kolektif dalam hal keikutsertaan anggota masyarakat dalam usaha pencegahan kejahatan, maka bentuk kegiatan kolektif ini dapat digolongkan sebagai kegiatan self-help, suatu istilah yang dikemukakan oleh Moore, 1978. Self-help menurut Moore, paling tidak mempunyai tiga sifat penting, yaitu pertama, dilakukan atas nama hukum.
Hal ini secara rasional sesuai dengan pendapat tentang perlindungan hak-hak warga negara, tentang apa yang seharusnya terjadi, atau pembalasan atau penuntutan terhadap orang yang bersalah. Kedua, bahwa self-help adalah sisi yang keras dari tindakan perdamaian. Pada umumnya para pelaku atau partisipan mempunyai pertimbangan rasional untuk melakukan usaha self-help tersebut. Selain alasan-alasan moral dan pragmatis, masyarakat juga mempunyai pertimbangan keamanan bagi diri mereka sendiri. Ketiga, pada akhirnya, self-help dapat bermakna sebagai pertanggungjawaban kolektif. Demikianlah materi ke-33 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.